Sehingga kalau ke depan kita bisa kembangkan itu kan bisa dapat lebih banyak informasi sehingga kita bisa kembangkan lebih bagus toh. Jadi mungkin saya minta Opa punya nama lengkap dulu. Nama lengkap saya Nahor Seijuna. Nahor Iya, Saijuna. Seijuna. Ya, Panggilan Opa Nahor. ya. Opa Nahor. Umur berapa Opa sekarang? Umur saya 60. Nakal kah? Pulang. Umur 60. Lahir tahun 57. 57. 69. 69. Bukan 9, 68. 69, 68. Sudah 7. bulan 2000 berapa? Bulan berapa? Oktober. Oh, berarti 68 masih. Iya. 69 berjalan. Menuju 69. Menuju 69. Suku Helong Opa. Helong asli. Memang Pekerjaan? tahan. Petani. Pikir Opa ini Apa namanya? Kepala dinas. udah Hai. Alamat RT berapa Opa? RT 1. RW 1 dusun 1. Lengkap sahabat. Satu semua ya? Satu semua. Ada Opa nomor telepon ada? Saya tidak. Nanti dulu. Saya Nanti dulu kemudian. hafal sulit, otak semiring. Oke, sekarang kita cerita tentang Ngai Ina. Opa masih ingat tuh Ngai Ina? Oh, itu kita punya makanan pokok. Oke. Dulu pernah Masih tanam kecil. sendiri? Ya. Sama-sama dengan orang tua? Ya. Ada 4 jenis. Iya, sekitar 4. 4 jenis Opa? 4 jenis. Apa saja tuh? Dikatakan sorghum itu ada 4 jenis. Ada yang ungu, ada yang putih, ada yang hitam. 3 jenis. Ungu, putih. Tapi masing-masing punya apa? Itu semuanya sama disebut Ngai Ina atau? Iya, Ngai Ina. Ngai In Mea, Ngai In Muti, Ngai In Mitang. Nah, itu bahasa Helongnya begitu. Ngai In Mea itu yang ungu. Jadi anggaplah dia merah, Mea. Iya. Muti itu putih. Putih. Mitang itu hitam. Mitang. Iya. Tulisan mitang. Mitang, Ngai In Mitang. Ngai In Mea, Ngai In Muti, Ngai In Mitang. Itu semua dalam dikatakan sorghum masa sekarang ini. Ngai Ina. Ngai Ina. Oke, luar biasa. Dia bentuknya seperti apa? Kalau Ngai In Muti itu yang sorghum yang sekarang mau dikembangkan ke apa itu? Dia kan bijinya putih. Bijinya putih. Oke. Kalau yang ungu itu bijinya tetap ungu. Oh begitu. Ungu biji tetap ungu. Ungu. Oke. Kalau yang hitam itu dia kulitnya hitam, isinya putih. Putih tetapi terbungkus. Dia seperti padi, kan begitu. Ada kulitnya. Ada bungkus isinya di dalam. Maka disebut Ngai In Mitang. Ngai In Mitang. Ya. Ngai In Mitang. Berarti dia itu kalau yang dua yang lain itu tidak ada kulit apa? Itu biji langsung. Langsung biji? Iya. Seperti jagung begitu saja. Kalau jagung, dia masih ada kulitnya. Ya, maksudnya anggap saja kulitnya sudah buka, bijinya tuh. Bijinya langsung tuh. Langsung. Kalau yang ini nih yang paling unik itu yang Ngai In ini ungu itu. Itu kalau dulu kita masih kecil, umur TK begitu, Opa dong tanam, nanti dia kalau sudah bisa panen ya, ambil dan potong-potong pakai pisau karena itu langsung bijinya. Itu dibuat bubur untuk. Oh bubur. Ya. Itu yang Ngai In yang Mea ungu. Yang Mea tadi. Mea, ya. Berarti dia tuh tidak ada istilahnya sekamnya biji, iya tuh? Sana ada uknya dia. Ada juga. Kalau dia kering kita haluskan dia jadi tepung. Yang Ngai In ungu. Kalau yang putih itu yang kita bisa pakai tumbuk dia, kasih keluar dia punya kulit bagian luarnya itu. Nah, gitu. Masak pakai itu pengganti nasi. Pengganti nasi. Kalau yang hitam? Kalau yang hitam itu prosesnya agak rumit karena itu harus ditumbuk berulang-ulang sampai kulitnya lepas dari bijinya, isinya di dalam itu. Maka orang tua hampir tidak suka itu karena proses memakan ini lama sekali. Lama. Berarti yang lebih mudah itu yang
yang ungu. Ungu tuh. Ungu itu masih muda itu biar bikin bubur enak. Dan saya ini omongin saya ini pernah makan karena saya ini bapak petani lalu ada dua Petani. ada hidup petani ini. Jadi Makanan utama. dan itu enak. Oh enak, enak sekali yang ungu itu. Ungu tuh. Yang Dia permisi di apa sepanjang ini, sepanjang begini. Pulirnya tangkai yang bulirnya itu ya. Untuk, Begini. Dia begini. Biji ukurannya? Apanya Ukuran bijinya? Ukurannya itu padi kan? Kacang hijau. Dia ya seperti biji kacang hijau. Sama besar dengan ngain putih. Putih sama besar. Kalau yang ini lebih besar, yang hitam lebih besar, dikit. Sama semua. Sama. Oke. Hanya warna yang beda. Dengan kulit tuh. Kalau cerita tentang ini sorghum ini, dulu kita Bombay dong hidup hanya makanan yang ya dianggap tidak mengandung racun itu saja. Ada lain lagi, tapi itu bukan sorghum lagi, itu arwila hutun. Pada tumpuannya banyak itu yang merap-rap naik. Itu makanan pokok kita dulu tahun 60-an itu biasa makan itu bang. Lelah tenang. Jago tembak. Dia bentuk tanamannya itu seperti jagung, tapi dia lebih tinggi, Bang. Apa? Kau ngata unmet mana lah. Dia punya tinggi itu kurang lebih 3 meter. Ya, 3 meter. Kalau yang ungu itu yang dia tidak terlalu tinggi, pendek. Tapi itu sekarang saya tidak pernah ketemu. Kalau yang putih saya lihat ada tanam di pinggir jalan itu. Iya. Tamar. Itu saya pernah minta dia untuk kasih cukup satu saja. Itu kembangan satu apa saja itu bisa tanam 1 hektar. 3 biji tanamnya. Karena dia tumbuh datang dia seperti serai rumpun besar. Dan susah mati dia. Beranak. Ya, ada seperti. Berarti nanti kita sama-sama tanam di situ ya. Kita rencana tanam di Babresa. Bisa atau kalau ada bibit kasih beta supaya saya siram saja. Iya, siram di belakang sini di Batu Karang. Tambah dengan sini juga tahu nanti. Ini paling cocok di Batu. Paling cocok itu di Batu Karang. Udah situ di Batu Karang. Dulu kita punya kebun di sini dong ini tidak manfaatkan karena di sini rumput apa alang-alang itu. Aku bilang sini semua tidak bisa kerja di sini. Rame-rame masuk Batu Karang. Tapi di kerja dia kalau mau di musim itu harus jaga. Kalau tidak kosong, tidak dapat makan juga. Karena yang paling musuh dengan itu sorghum putih ini adalah burung kakatua. Hati. Burung kakatua, Bang. Itu burung kakatua itu makan ini barang ini. Tidak jaga kita keluar kosong, tinggal dia punya apa? Batang kosong. Kosong. Nah, dulu saya pun kakak dong, ini ada 2 orang tukang jerat itu burung kakatua. Tapi sekarang tidak ada, aman toh? Kosong sama sekali, bau juga kita tidak pernah cium, kosong. Berarti kalau kita tanam sekarang aman toh? Oh aman. Kecuali padi ya burung pipit masih makan. Tapi kalau sorghum tidak ada lagi, tidak ada yang ganggu. Yang paling musuh adalah burung kakatua. Berarti dia tuh cocoknya itu di Batu Karang gitu. Kalau waktu tanamnya yang apa ingat? Kalau tanam itu dulu itu kita tanam saja. Tanam begitu saja. Tapi sekarang mungkin pakai aturan segala macam, jarak dan sebagainya. Bukan aturan soal jarak, tapi kapan waktunya itu? Artinya jadi sama dengan jagung. Jagung. Kalau hujan turun kita ada itu barang ya, sebaiknya tanam sudah. Berarti dia untuk air juga, berarti dia terlalu membutuhkan air. Dia tidak terlalu membutuhkan air. Dia bisa tahan di kondisi. Dia kondisi yang parah kawan. Angin. Itu malam bersampah habis tidak pompa. Dia punya butuh air itu dia tidak sama dengan padi. Kalau padi ya cukup. Harus banyak. Harus cukup. Tapi kalau dia tidak terlalu membutuhkan. Apalagi dia
paling senang kalau di karang. Satu karang. Kalau Cocok, cara tanamnya cara untuk tikap, tugal kan. tugal ya. Isinya paling Ya, 3, paling vol itu 4, 4, kalau tidak 3. 3. Sebab 3 sampai sebentar nanti dia akan berkembang lagi. berkembang, beranak lagi itu. Nah kalau misalnya isi 1 kali 1 sendok, tumbuh datang tidak dapat isi, hanya dapat daun. Hanya dapat daun. Iya, Dapat daun. banyak kan. Betul. Hanya dapat daun. Jaraknya dulu Jarak hambur itu tidak bukan hambur. Kalau hambur kosong, tugal tadi tuh. tugal. Tapi jaraknya itu atur saja, sesuaikan saja. Sesuaikan. Tapi kalau yang Opa ingat itu kira-kira rata-rata berapa? Kalau tanah rata begini kita bisa perkirakan. Tapi kalau di tanah batu karang itu, Iya. ya di mana ada tanah isi taruh, di mana ada tanah isi taruh. Kalau misalnya kita tanam di tanah rata nih, menurut Opa kira-kira yang idealnya itu Kalau di tanah rata, ya mungkin 2 meter jarak itu. tidak Sebab jarak. nanti nanti berkembang tambah. Kalau 1 meter mungkin terhimpit dan tidak bergerak. Iya. Tidak harus lebih dari 1 meter. Iya, harus lebih dari 1 meter. Kalau tanah isi. Dia kan berumput. Iya, sejenis ini rumput gajah apa rumput Iya, apa? rumput gajah. Rumput gajah. Kan Dia kan seperti itu. masuk famili rumput-rumputan. Iya, sejenis rumputan. Nah, kayak ini. Itu yang rumput apa? Iya. Model kayak begitu. Ya, ini memang ini sorghum itu dia jenis famili rumput. Iya, teman. Berarti dia dicampur dengan jagung juga tanamnya. Jangan. Dia sendiri. Makanya dia Kalau campur dengan jagung, yang kalah jagung. Nanti jagung tidak hasil kosong. Dia kalau dulu kita tanam di kebun itu, misalnya ini saya punya lahan ini, saya bersihkan semua. Di tengah ini jagung, kelilingnya ini tanam dengan sorghum. Saya itu dari tumpang sari tadi tuhnya. Dia dikelilingi oleh sorghum ini, di tengahnya baru Ya jagung. Jagung boleh. Tapi sekeliling itu ditanami dengan sorghum. Itu dia posisinya keliling Iya. Ada satu jenis juga tetapi sekarang langka. Tapi rumit sekali. Apa itu namanya? Itu bahasa Indonesia. Bahasa daerahnya. Botok. Botok. Tadi juga mereka sebut itu juga. Punya apanya pendek sebegini. Tapi bijinya lebih halus. Mungkin sehalus biji apa ya. Tapi dia itu enak bilang. Enak sekali. Misalnya kita 10 orang misalnya. Kita dapat berhasil tumbuk bersihnya itu tumbuk juga. Bersihkan dia punya. Walaupun dia halus tetapi harus bersihkan lagi. Ada kulitnya juga. Kulitnya. Tadi dapat biji bersih misalnya 1 mok, itu bisa 10 orang makan. Gimana sampai bisa begitu? Kenapa? Dia punya apa? Dia seperti ragi begitu jadi dia. Seperti ragi, mengembang begitu. Tapi sarannya harus bersihkan dulu. Kulitnya itu. Terus sebentar masaknya juga dengan santan. Santan kelapa. Buat 1 mok tuh 10 orang makan bisa? Bisa 10 orang. Tapi itu dia punya cara tanamnya sebelum hujan. Sebelum hujan? Iya. Sudah harus siram sebelum hujan. Karena entah mitos atau apa. Orang tua bilang begini. Siram sebelum ada ini apa? Apa namanya? Kilat. Karena kalau setelah kilat dulu baru siram nanti apa nama? Hilang semua karena itu disemakan oleh semut. Kepercayaan begitu. Keyakinan seperti itu. Jadi sebelum tanda-tanda hujan turun, kalau misalnya kita sudah bersihkan habis lahan, sebelum hujan misalnya hujan dulu kan hujan biasa itu dia bulan Oktober akhir itu sudah harus siram sebelum Oktober. Dia sudah tidur memang di lahan di jangan dimakan semut tadi itu. Jangan kilat, jangan dimakan semut. Iya. Menarik. Tapi itu langka sekali. Langka sekarang dan kita cari juga mungkin ke rote kah? Rote mungkin bisa. Pasti ada.
Sebab saya lihat ada satu tanaman di situ yang bisa campur di roti itu, yang biji halus-halus itu. Dulu kita di sini lenga, namanya lenga. Wijen. Wijen. begitu. Wijen, nah, itu kan di roti itu masih ada. Berarti ini barang juga pasti ada di roti. Nanti kita coba cari juga supaya. Terus ada satu lagi, tapi sekarang saya ada tanam di rumah. Dia punya nama itu apa lagi lucu lupa. Nih, saya kayak biasa tanam ini. Kok ha? Kok lo nih? Apa tuh? Coba Opa ingat dulu. Saya ada tanam dan itu biasa jual di pasar. Bikin sayur itu. Nama. Kalau betul orang di sini ki, Ki ya? ki, Itu dia ki itu dia sejenis apa tuh? Dia sejenis apa? Kacang, tetapi dia buahnya agak panjang, persegi 4. Om Ada jual di pasar itu. Om Is nanti foto dulu ya. Itu yang kita nanti Om Is Emang lagi. itu Sumati. Sumati. Dia umur dia habis apa namanya? Buahnya habis. Dia mati nanti dia punya apa pohonnya itu tetap dari situ hujan datang ditumbuh lagi. Model kayak ini. Bengkoang ke apa? Uas ini. Uas. Model kayak begitu. Itu orang bilang apa? Saya masih ingat tapi kalau begini susah. Oke, kita lanjut ke Nyai Ina dulu. Nyai Ina tuh Nyai Ina itu dia berapa lama panennya? Dia artinya Bisnya lebih 1 bulan dari. Dia lebih dari satu. Artinya setelah habis panen jagung, nanti baru dia punya menyusul. Dia menyusul itu 1 bulan kemudian. 1 bulan ke 2 bulan itu. Berarti dia sekitar 4-5 bulan begitu. Dia punya umur lebih panjang sekali. Kalau jagung yang paling full itu 4 bulan. Kalau dia memang berarti 4, dia 5-6 bulan. 5-6 bulan baru bisa panen. Lama tuh. Cukup lama. Tapi itu karena oma dong bikin itu untuk menjaga waktu-waktu pancaklik. Misalnya di bulan-bulan Maret, Januari, Februari itu kan masa-masa yang sulit. Kehabisan semua makanan. Nah itu yang dia termasuk istilah jaga belakang begitu. Back belakang. Karena dia punya proses juga lama. Masih mau tumbuh pakai ini apa alat dulu, kasih bersihkan dulu baru masak. Lumpang. Ini saya punya alat kecil di dalam ini saya biasa pakai. Kalau kita simpan benihnya biasanya simpan di mana? Pokoknya dia itu tidak kenal apa hama untuk menyerang dia. Jadi kita simpan di mana saja. Ada yang tadi bilang simpan tuh tidak perlu kasih apa dulu, lepas simpan yang dia punya tangkainya. Oh iya. Kalau mau bikin bibit itu simpan sekalian dengan dia punya tangkainya. Dan itu di situ. Sekitar itu tiris-tiris rumah itu. Orang dan itu rata-rata masuk satu rumah itu kebanyakan dong sih. Terus saya tanya, kok maksud apa bikin itu bibit? Jangan rawa, tidak boleh ganggu apapun. Sebab nanti hujan ini kita mau tanam. Enggak, kok bibit ini bisa simpan sembarang? Tapi dia tidak dapat apa? Dia tahan terhadap hama, misalnya fufu. Dia tidak dikenali. Dia tidak pernah rusak. Dia tahan banting apa ya? Oh, tahan. Paling enak itu kalau misalnya ini sorghum. Kalau kita senang makan goreng dia misalnya campur minyak kelapa sedikit, goreng dia jadi bunga semua. Macam kayak mereka goreng jagung. Sebentar balik lagi dengan gula air, baru bikin gumpal isi di toples, pagi makan 1 biji bubuk gumpalan begini, minum dengan teh. Top. Oh, enak. Kalau kita buat seperti sereal begitu bisa tidak sereal? Ini barang kalau jagung bunga begitu pakai campur dengan susu sedikit. Pokoknya yang bisa ini. Bisa tuh apa ya? Bisa, terlalu bisa. Nanti kita coba dulu. Tadi ada satu mama Tamar tadi dia bilang ada mereka buat semacam tumbuk kasih halus dulu. Iya. Setelah itu buat jadi sagu juga. Bisa. Yang penting rajin kerja. Mau olah dia jadi apa model bisa. Apa saja dia itu kan
bagus semua. Dan dimakan biar walaupun anak kecil tapi pasti makan karena bukan langsung makan langsung, ini sudah berubah. Sudah ada dia punya bentuk yang Bentuk bagus, yang rasanya bagus, lebih rasanya nikmat. nikmat. Enak. Kalau dulu yang opa tanam tuh benihnya itu turun temurun atau beli atau seperti apa? Itu turun temurun. Turun temurun. Turun temurun. Jadi Dan rata-rata hampir semua punya petani ini harus tanam itu. Karena itu yang tadi saya ngomong itu masa harus jaga belakang. paceklik tuh. Iya, masa paceklik. Kan dulu tidak ada beras. Padi juga susah baru orang jual padi untuk kita mau beli. Maka orang turun sebaiknya tanam ini barang simpan tidak kenal apa, tidak tahu rusak. Iya, tahan Jadi lama, tahan banting tuh. Tahan. Sama dengan itu yang Ntar kita foto. merayap di situ dong. Itu di pung biji itu pilih di hutan simpan isi di karung begini. Dulu karung goni yang Iya. karung kain Karung kain. apa dong. Isi di situ. Nanti musim pancaklik bulan Januari Februari rebus tapi barang mabok. Jadi rebus sekitar 12 kali ganti-ganti air. Baru makan dengan kelapa. Enak. Nikmat ya. Kalau yang ngain nanti tuh enak tuh ya. Enak. Memang enak. Dan itu pengganti nasi. Ganti nasi. Dia ada yang nasi malah lebih enak. Pak. Kalau mungkin nasi lebih enak, lebih sedikit. Tapi kalau dia punya kelebihannya makan satu piring berarti bisa bertahan sampai sore. Kenyangnya lama ya. Kenyangnya lama. Itu dia punya lama. kelebihannya. Kenyang lama. Makan sekali untuk sehari. Iya. Karena orang tidak bisa satu hari makan 3 kali karena kehabisan makanan di masa pancaklik. Iya. Dong kan hemat. Kalau selain dia punya biji tadi itu apa? Dia batang daun ada. Batang itu tidak pernah pakai untuk apa, padahal sebenarnya kalau saya itu bisa bikin seringan dia punya itu apa namanya di bagian tengahnya. Itu saya lihat ada pakai tuh. Saya lihat ada. Buat apa? Pakai saringan air barangkali kan di tengahnya itu kan hole, lubang. Kan begitu. Bisa pakai saringan itu. Atau rokok. Bisa. Gabusnya jadi gabusnya pengganti gabus. Kalau yang opa-opa ingat dulu terkait dengan ina atau sejenisnya tadi botol, lenga dan sebagainya. Itu dalam kecipir tadi saya sudah ingat itu barang namanya kecipir. kecipir. Kecipir kurang harus pergi agak jauh baru ingat ya temunya. Itu saya punya obat untuk penyakit anjing. Oh, yang panjang-panjang nih. Panjang begini. Ini. Itu dia. Kecipir. Ada pejat. Kecipir siap. Itu nama kecipir. Datang. Ini masih tempat ini. Seperti kalau ngaina itu dalam acara-acara budaya atau adat tuh ada juga dipakai dihidangkan atau ada di ritual. Tidak ada ya? Dia karena itu untuk makanan tuh bertahan belakang masing-masing. Ya. Jadi tidak bisa apa namanya pakai acara-acara budaya adat. Kalau terakhir kali Bapak tanam ngaina atau itu kapan? Itu tahun 70-an. 10-an ya? Lama sekali. Lama. Masih kecil waktu itu. Itu umur baru belasan tahun. 13 tahun tidak salah. Di daerah mana, Bu? Itu di kita punya lahan karang itu di sana jauh sekali. Itu batu karang. Itu bapak saya punya bapak ini yang tanam. Jadi waktu itu semakin berkurang tuh karena apa alasannya? Karena peminatnya peminat. Karena sudah beras sudah limpah, masa kau masih harus tanam itu apa lagi? Karena kerja lama lebih beras atau padi mau cepat langsung periuk habis. Nah, kalau itu olahnya ini tumbuh pakai ini apa orang bilang lesung. Alu dan lesung. Oh iya. Tangan bisa melepuh baru bisa dapat dapat yang bersih 1 atau 2 mau kalau misalnya 1 kakak sampai 10 orang nah dulu Pak Idong tidak kenal KB. Taruh tumpuk 12 orang begitu. Kalau menurut Opa kalau kita mau kembangkan lagi bisa tidak? Bisa, terlalu bisa.
Malah saya pikir begini, makanan dulu yang sudah langka ini apa kita tidak bisa kembangkan kembali atau tidak? Hanya bibit ini dapat dari mana? Seperti sorghum sekarang. Kita mau cari di mana? Kebetulan saya lihat di situ Tamar punya itu. Saya pernah minta, saya bilang kasih satu, jangan kasih untuk makan, kasih untuk saya mau bikin bibit. Saya minta bukan kasih untuk makan. Jadi saya harus kembangkan supaya saya ada, miliki. Berarti opa Jangan ingin setuju untuk kita cari bibit supaya kita kan kembangkan lagi. kembangkan, tapi tidak tahu orang Mau tidak? mau tidak. Itu kunci. Makanya kita pelan-pelan dengan petani Karena- dan teman-teman. Nah, Seperti tadi, prosesnya tidak mau karena sekarang semua instan. serba instan. Mall masuk kampung, ada pari mall di depan rumah. Air sudah mendidih di sana. Tinggal habis mall masuk priuk. Daripada berdiri kok begini-begini. Kan malas kan. Bukan saya omong ini, tapi Memang yang begitu kenyataan. paling rusak itu karena mau pikir instan, tidak mau susah. Maka semua pada langkah habis. Maunya serba cepat, Cepat. serba gampang. Iya. Itu menarik. Apa punya refleksi hebat. Jadi kalau saya sekarang saya berpikir ini anak-anak sekarang ini masih di perut ibu mama mereka itu HP show dia terus. Nah itu terekam. Iya, Sepakat itu. ini bayi sudah berekam semua bunyi dari luar. Jadi keluar bunyi Langsung di tergantung dengan HP dong. putus tali Pusar pusat pusar. HP. Betul. Ini saya omong bukan omong menjelekkan, tetapi anak sekarang begitu. Saya lihat. Saya pernah tanya anak-anak SMA yang kelas 13 ke 14 itu. Saya agak sedikit tinggi. Saya tanya. Kalau 8 kali 8 itu kan berapa? Masih pikir cari HP. Memang itu terlalu susah sekali. 8 kali 8 ini tidak tahu. Tidak tahu sama Karena sekali. instan semua tadi itu. Iya. 8 kali 8 68. Iya kan? Coba cari di HP kalau saya 64. salah. 64. Itu karena serba instan tadi tuh. Jadi sebenarnya proses tuh sebenarnya membentuk orang tuh, apa ya? Termasuk kita harus tumbuk dulu itu kan semuanya supaya kita Sekolah sekarang menghargai. tidak tahu biar sekolah bilang lu S3 kok S10. Kita tanya dengan yang kecil-kecilan dong ini belum tentu jawab saya. Saya tidak ini apa tamat SD. Saya dianggap buta huruf. Tapi pikirannya tuh Saya pernah belanja di obat. Beli beras. Ini apa? Bugis ini yang penjual ini bugis kan. Cari kalkulator. Ini terima uang. Hitung. Terima uang baru hitung kembali di kalkulator. Pas dengan saya kasih ke dia. Kok terlalu cepat. Lebih dari kalkulator. Oh ya, otak kampung itu begitu. zaman dulu tuh ditempa dengan Oh, ditanur api tuh orang bilang. Kita sekolah dulu ini. Kalau yang saya sekolah di Obopo, di Kupang. Iya. Saya punya kepala sekolah Pak Frans, orang Kisar. Tanya, Australia menghasilkan apa? Padahal menghasilkan bulu domba, saya lupa itu. Wah, tempias. Kekerasan nih. Bukti, saya bilang. Ini Australia menghasilkan apa? Padahal itu hanya bulu domba, saya tidak tahu itu. Wih, kita heran bilang. Ini saya karena buku. Maka ini di otak ini saya simpan yang susah-susah ini. Simpan semua. Simpan semua di sini. Hebat. Dasar. Jadi kalau ketemu dengan saya punya omongan terlalu banyak mungkin. Tidak, kita itu parang pung Itu apa, yang kami suka Itu tuh yang yang itu. kami Itu kami suka butuh. tuh yang lebih banyak. saya cerita di luar gabung dengan di dalam dan semua karena kita cukup mengalami. Saya hidup Justru- cukup lama. Itu yang penting tuh. Penting. Apa. Jadi sekarang obat taruh rokok dulu supaya kita ambil video ya. Kita Oh, rekam. oke. Rekam dulu. Tunggu saya apa? Seperti cerita seperti biasa itu. Tidak perlu terus sopan juga, Pak.